Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan edisi kali ini tepatnya pada tanggal berapa ya ini? Kita lihat dulu. Oke, pada tanggal 12 Maret, hari Sabtu ya, 2022. Hari ini kita jumpa lagi dalam program yang selalu spesial di hari Sabtu weekend ini adalah program Bincang Kampus. Nah, hari ini Tribun Timur telah mengundang salah seorang mahasiswa yang juga merupakan ketua UKM Seni di salah satu universitas negeri yang juga terbaik ya di Kota Makassar, di Universitas UIN Alauddin Makassar. Oke, untuk begitu, hari ini juga Tribun Timur telah mengusung satu tema yaitu mahasiswa dalam kreativitas seni. Untuk itu Tribuners, kita akan menyapa dulu narasumber kita hari ini. Aduh, ada adik-adik ganteng ini ya yang pastinya berprestasi juga dan juga dia ini sebagai ketua UKM Seni Budaya ESA UIN Alauddin. Baik, saya mau menyapa dulu ada Muhammad Renaldi. Halo Renaldi, selamat siang. Halo Kak Kinan, selamat siang juga. Terima kasih sudah diundang ke studio ini untuk pertama kalinya. Ya, mungkin sebentar agak gugup ya. Mudah-mudahan bisa berinteraksi dengan baik sebentar. Amin, pasti, dan harus enjoy ya. Amin. Karena hari ini kita akan mengedukasi, menginfokan dan juga akan berbagi nih mengenai mahasiswa dalam kreativitas. Ya, betul. Dan saya rasa, tapi sebelum kita terlalu jauh ya, saya mau tanya kabar dulu deh. Re ini dipanggil Renaldi atau Re aja? Kalau teman-teman di kampus biasa memanggil Ray. Asik, ya, Ray ya. Oke, Ray. Ray, apa kabar ini? Oke. Alhamdulillah hari ini cukup sehat dan bersemangat untuk hadir di studio ini bersama Kak Kinan. Oke, jangan pakai kata cukup sehat dong, harus sehat banget. Harus sehat, iya. Oke. Oke. Nah, hari ini tadi gimana nih aktivitasnya mungkin sebelum ke studio? Ya, tadi sebelum ke studio saya sempat ke kampus. Karena kebetulan di kampus sedang berlangsung sebuah kegiatan. Kegiatan apa itu? Nah, di kampus itu sedang berlangsung kegiatan perekrutan anggota untuk UKM Seni Budaya ESA. Jadi saya sempatkan beberapa menit untuk memantau teman-teman. Kemudian setelah itu saya pamit dengan beberapa teman-teman untuk hadir di studio ini. Oke, gimana tuh antusias para teman-teman? Wah, Red diundang nih di studio nih buat berbagi, gimana tuh? Banyak teman-teman sebenarnya yang ingin ikut ke sini, Kak. Oh, iya. Karena mereka ingin juga hadir secara langsung melihat kegiatan ini ya. Tapi saya bilang cukup saya saja yang ke sana karena kalau teman-teman ikut juga nanti studionya tidak muat. Jadi cukup saya saja ke sini. Teman-teman rame, sangat rame. Apalagi kalau kegiatan begini antusias teman-teman itu sangat besar ingin ikut berpartisipasi. Betul. Jangan sampai nanti Ray di sini malah disambut dengan tari-tarian. Ya, itu lebih seru loh sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa karena mungkin ada kegiatan juga ya di kampus. Oke, baik Ray. Ray ini sekarang udah semester berapa sih? Sekarang kalau sebut angka agak bagaimana? Saya sebutnya sudah semester tua lah, Kak. Sudah masuk fase penyelesaian. Oh, fase penyelesaian. Semester berapa tuh? 11, 12, 10? Semester 9. Oh, lumayan ya, jadi donatur ya. Ya, begitulah. Enggak, jokes saja. Oke, baik. Nah, di semester ini memang kalau ini kan UKM ya, berarti di luar di luar fakultas ya berarti? Ya, di luar fakultas. Dia langsung di bawah naungan universitas. Jadi langsung dinaungi oleh WR3 yang sekaligus bagian kemahasiswaan. Berarti langsung di bawah di bawah WR3 selaku bidang kemahasiswaan ya. Iya, betul. Nah, untuk Ray sendiri ngambil jurusan apa memang di kampus? Kalau saya ambil jurusan hukum tata negara. Kebetulan kemarin tahun lalu itu diubah namanya dari dari sebelumnya hukum pidana dan ketatanegaraan, sekarang berubah menjadi hukum tata negara, Fakultas Syariah, Kak. Asik ya, anak hukum tapi belajar seni ya, jadi ketua seni lagi. Itu gimana tuh ceritanya? Gimana sih, kamu kan ngambil hukum ya? Hukum dan seni tuh cukup jauh loh. Maksudnya kalau seni kan itu kita ibaratnya orang mandangnya pasti musik, tari-tarian, gendang-gendangan, dance atau apalah. Nah, kamu ngambil hukum tata negara lagi. Itu kenapa bisa tertarik dengan seni?
awalnya juga banyak teman-teman yang bertanya, kok bisa saya seorang mahasiswa hukum tertarik masuk ke lembaga seni, apalagi UKM Seni Budaya Esa ya kan? Mungkin nggak balance ya? ya? Nggak balance. Memang. Okay. Kemudian saya sampaikan ke teman-teman bahwa apa yang kita tuntut di bangku kuliah itu tidak mesti kita juga tuntut di lembaga kampus lainnya. Kan ada beberapa juga lembaga hukum misalnya ya kan. Tapi kita juga memiliki minat ataupun bakat masing-masing. Nah, salah satunya saya memiliki minat di sastra. Berarti kayak apa tuh, puisi ya? Ya, puisi, novel, cerpen. Nah, dari ketertarikan saya terhadap seni sastra, kemudian saya ikut mendaftar di UKM Seni Budaya Esa pada tahun 2019. Berarti sudah sekitar 2 tahun dong di ya, kurang UKM lebih ini. 2 tahun bergelut di UKM Seni. Oke, baik. Ini seru juga ya si Ray ini. Nah, baik Ray, sebelum kita masuk juga menjelaskan mengenai UKM Seni Esa ini, Kak Kinan juga mau tahu nih sebenarnya kalau di UIN itu UKM Seni Esa ini kok disebutnya sebagai Seni Budaya Esa. Esa tuh sebenarnya apa sih? Ya, UKM Seni Budaya Esa awalnya kan saat UIN Alauddin berubah nama ya Kak. Kan awalnya dia namanya IAIN Alauddin Makassar. Kemudian di situ terbentuk UKK Seni Sultan Alauddin. UKK Seni Budaya SA. Ya kan? Kemudian lambat laun terjadi perubahan nama dari UKK menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, dari situ pula teman-teman para pendahulu kami itu mengubah nama dari SA menjadi ESA karena ada beberapa pemaknaan. Misal huruf S. Ya. Huruf S kan tidak dapat disebutkan tanpa huruf vokal E. Makanya sebelum SA ada huruf E kecil sebelum huruf S kan Kak. Nah, pemaknaan sebenarnya itu akronim dari nama Sultan Alauddin. Jadi nama umumnya itu UKM Seni Budaya Sultan Alauddin. Tapi kemudian mungkin lebih enak ya dipanggil. Ya, lebih enaknya dipanggil UKM Seni Budaya Esa. Apalagi kalau kita merujuk ke kampus sendiri yang notabene-nya di bawah naungan Kementerian Agama. Esa kan juga berarti ketuhanan. Pancasila ya? Pancasila. Kembali ke hukum lagi ya? Iya. Oke, baik Ray. Nah, untuk UKM Seni Esa ini sudah berapa lama sih berdiri? Tahun ini memasuki usia yang ke-29 tahun. Wow, tua juga ya, lebih tua loh dari usia saya. Waduh. Oh, sorry ya, aku masih muda, Re. Kita ya ade-adean lah ya. Oke, baik Re, 29 tahun itu otomatis sudah banyak karya dong yang dihasilkan oleh senior-senior ataupun pendahulu-pendahulu Re. Yang Re tahu, apalagi sekarang kan menjadi ketua ya. Yang Re tahu, yang pernah mungkin oleh teman-teman seni UKM Seni Esa ini peroleh atau dapatkan penghargaan apa aja sih? Pada tahun yang baru-baru aja deh supaya biar nggak berat juga ya mikirnya. Kalau tidak salah 2015-2016 itu ada dari senior kami yang ikut pentas monolog. Dia pentas teater tapi cuma 1 orang, namanya monolog Kak. Jadi dia ikut di situ, kebetulan beliau mendapatkan penghargaan juara 1. Itu setingkat apa? Itu tingkat nasional. Wow, berarti se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Nah, ada juga kegiatan yang pernah dilakukan oleh UKM Seni Esa, yaitu namanya Tadarus Sastra. Nah, di Tadarus Sastra itu kami mengundang seorang W.S. Rendra dan Afrizal untuk hadir berbincang dengan pekerja seni kampus yang ada di Makassar begitu. Jadi mengenai penghargaan sebenarnya banyak sekali penghargaan yang didapatkan oleh senior-senior. Cuman penghargaan itu apa ya?
Ray tidak hafal semuanya. Tidak, iya terlalu banyak sih Kak, Oh, sebenarnya ada terlalu sombong banyak. ya. Jadi Oke. cuman bisa menyebutkan beberapa saja seperti yang apa-apa tadi. sih, nggak mesti dihafal juga ya. Ini bukan Iya. ajang untuk ini juga, kalau nggak apa-apa. Yang jelas mungkin simpulannya adalah UKM Seni Esa ini memang sudah sudah berkompetisi juga sampai di tingkat nasional ya, sampai di tingkat nasional. Kalau internasional udah pernah dapat kabar nggak, atau mungkin tahu-tahu dari alumni atau senior? Wah, kalau internasional belum Kak. Cuman sampai tingkat nasional dulu. Tapi akan menuju ke sana ya? Iya, nanti teman-teman perkuat pondasi dulu, perkuat pemahaman di cabang seni masing-masing, baru kita bisa melangkah ke internasional begitu. Tapi ada tujuan ke sana? Insya Allah ada. Oke. Pembibitan sudah mulai Tapi dilakukan. harus dong, nggak boleh Iya. puas dengan apa yang Ray dan teman-teman atau kakak-kakak pendahulu nih, senior-senior Betul. dapatkan. Nah, Ray, boleh diceritakan juga di UKM Seni ini sebenarnya ada apa aja sih? Mungkin kayak nyanyi, tadi saya sempat mendengar ada monolog juga, boleh Iya. diceritakan? Ya, kalau di UKM Seni itu ada 8 cabang seni ya Kak. Ya, 8 apa aja? cabang seni. Ada sastra yang fokusnya ke puisi, cerpen, novel, dan lain-lain sebagainya. Ada juga cabang seni musik, baik musik modern ataupun tradisional. Oke. Ada cabang seni tari, juga terbagi menjadi 2, modern ataupun tradisional. Ada cabang seni vokal, dia fokusnya ya di vokal, paduan suara begitu. Oke. Ada juga cabang seni tilawah. Wow. Ya, tilawah. Perpaduan antara sastra dan juga vokal. Ini cabang seni tilawah. Kemudian ada juga cabang seni sinematografi. Mungkin kakak sudah kenal kalau sinematografi. Ada juga cabang seni rupa yang menggambar atau membuat benda-benda 3 dimensi, patung begitu. Kemudian yang terakhir cabang seni teater. Nah, teater ini yang saya sebutkan tadi salah satu bagiannya yaitu monolog, yaitu Pemain pementasan. drama ya? Ya, Yang penting hidup nggak boleh banyak drama. iya, Oh, ya. betul. Oke, ya. Terus. Ya, cukup Kak. Sudah 8 8 cabangnya. ya? 8 Nah, cabang 8 seni. ini aktif semua, Ray? 8 cabang seni ini sangat aktif. Malah Bahkan sangat aktif iya, ya? sangat aktif karena orang-orang yang bergabung di ESA memang mencari minatnya di 8 cabang tersebut. seni ini. Makanya teman-teman itu berusaha sebaik mungkin bagaimana menyediakan wadah untuk orang yang ingin fokus ke cabang seni yang ia pilih begitu. Jadi sangat aktif. Bahkan kita juga sering melakukan mini show seperti itu, atau mini show ya? mini show atau Nah, ini nampaknya agak sombong juga ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya Iya. bukan sombong ya, maksudnya share, Iya, share. ingin poin juga. Oke. Nah, biasanya mini show-nya di mana aja? mini show-nya itu area kampus Kak. Oke, Cuman berarti, area kampus. memperlihatkan juga kepada mungkin maba gitu ya. Maba atau mahasiswa lain yang memiliki minat tapi malu-malu, jadi kita pantik lagi. Kita pantik. Kalau mau bergabung di sini itu ya jangan malu-malu. Harus berani tampil begitu. Kayak Ray ya, hari ini sudah self confidence banget. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Nah, Ray, selanjutnya mungkin dengan adanya 8 cabang di UKM Seni Esa ini, bagaimana sih mungkin antusias dari camaba atau juga calon yang mau mendaftarkan dirinya sebagai anggota dari UKM Seni ini? Sekarang emang jumlah anggota seni yang di bawah kepemimpinan Ray udah berapa banyak? Kalau menghitung anggota yang aktif sekarang ya Kak? Ya, Anggota boleh. Yang ya? tidak aktif juga atau setengah-setengah aktif boleh. Boleh ya. Kalau keseluruhan itu kurang lebih sudah 1000-an anggota. Wow. 1000 anggota UKM Seni Budaya ESA. Tapi belum disaring ya, Ya, ada belum yang disaring. aktif. Itu sudah termasuk para pendahulu ya Kak. Oke, Kalau senior ya? kalau yang terhitung aktif atau yang masih mahasiswa itu kurang lebih 100-an sampai sekarang Yang aktif yang aktif. di 8 cabang ini. Ya, ada di 8 cabang seni ini. Kemudian untuk antusias masyarakat UIN atau maupun mahasiswa UIN, kebetulan kemarin 2 hari yang lalu kami melakukan parade arak-arakan. Arak-arakan ini guna untuk memperlihatkan bahwa ada
UKM seni di UIN. Guna menarik teman-teman mahasiswa UIN untuk ikut bergabung. Dan dari arak-arakan itu kami mendapatkan data betapa antusiasnya masyarakat atau UIN, mahasiswa ya? UIN. Masyarakat UIN, Iya, aduh. kami menyebut dia masyarakat Masyarakat UIN. UIN, Iya. nggak apa-apa, Iya. bebas. Oke. Betapa Nah, antusiasnya itu pada saat pendaftaran kemarin itu tersaring kurang lebih 150-an yang ikut mendaftar. Wow. Iya. Itu aktif juga, langsung daftar. Langsung daftar. Sekarang sudah ikut di perekrutannya, tahapan seleksi yang saya katakan berarti tadi di mereka awal. ada kegiatan bertahap juga, maksudnya kalau daftar tuh ada seleksi juga, begitu? Iya, tetap ada seleksi, Kak. Tujuan dari seleksi ini untuk apa sebenarnya? Kan maksudnya mereka kan mau gabung untuk Iya. kalian kan sebagai wadah ini gimana ini? Tujuan seleksi sebenarnya bukan bukan ceritanya bukan untuk Sistem menolak gugur. ya, Kak. Oke, nggak Bukan ada ya sistem Tapi gugur ya. kita ingin lebih mengenal orang yang akan bergabung. Oke, seberapa besar niatnya iya. mereka bergabung. Berarti Begitu. ada prosesi interview mungkin Iya, seperti proses itu. interview begitu. Karena Karena lumayan loh 150 orang itu. kalau Tapi sih disaring lagi ya? itu disaring lagi, Kak. Oh, jadi Iya. mungkin nggak semuanya juga Nggak ya? semuanya. Oke, baik Ray, ini seru sekali ya. Nah, sekarang Kak Kinan juga mau tanya sih, sebenarnya kita keluar sedikit dari ESA dulu ya. Nah, ini kan dengan perkembangan UKM Seni ESA dengan 8 cabang seni yang ada di dalamnya, dan sekarang kamu menjadi ketua. Selamat dulu ya sebelumnya, ketua Terima baru nih ya, kasih. ketua baru. Oke. Ini dinonton nggak nih sama teman-teman UKM? Mudah-mudahan dinonton karena tadi harus sebelum dinonton dong. iya harus wajib. Oke. Kalau tidak Sama dinonton nanti kakak-kakak senior juga ya. Apalagi tadi kalau saya mendengar dari Ray, selama periodenya ini pertama kali loh ya. Iya, pertama kali Oke. diundang begitu. Berarti ada yang keren dong di antara kakak-kakak. Amin. Enggak Terima juga kasih. ya, tetap Enggak juga, belajar ya. tetap juga ada tingkatan Peran senior. kerennya. Oke. Betul. Sama dulu dong senior-senior dan teman-temannya. Halo kakak-kakak dan teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, selalu dibilangin salam sehat loh, terima kasih. Iya. Oke, baik, kita kembali ke topik lagi nih, Ray. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa dengan 29 tahun ya berdirinya UKM Seni ini, untuk Ray sendiri dari Hukum Tata Negara mengambil seni. Karena hobi dan juga memang membutuhkan wadah. Iya. Ray, yang Ray lihat sekarang menurut Ray mahasiswa itu seperti apa sih? Ya, kalau mahasiswa menurut kami sendiri orang yang bergelut di dunia kesenian ya. Mahasiswa itu sebenarnya adalah orang yang bebas seharusnya, orang yang merdeka, sebab kita melanjutkan tingkat pendidikan ke bangku kuliah itu bukan hanya pendidikan akal, tetapi pendidikan hati juga. Asik. Aduh, Nah, pendidikan hati ini berhubungan dengan yang namanya seni. kenapa? Karena seni kan dia menciptakan suatu hal yang indah. Bukan datang dari hati terus turun ke mata. Wah, lanjut beda terus, lagi wah, tuh, Kak. Beda lagu lagi ya. lagu itu. Oke, Iya. terus Kenapa saya katakan bahwa kita melanjutkan di pendidikan di bangku kuliah bukan hanya pendidikan mengenai akal, tapi juga pendidikan hati, karena kita sebagai mahasiswa yang paling kita butuhkan dalam melihat kondisi masyarakat atau kondisi setelah kita menyelesaikan bangku pendidikan di perguruan tinggi adalah kepekaan kita atau kesadaran kita melihat kondisi masyarakat sekarang. Nah, dari kepekaan itu kita akan mengambil sebuah tindakan. Tindakan apakah yang perlu kita ambil jika melihat kondisi seperti ini? oke. Makanya di situ berperan yang namanya kreativitas. Apakah respon kita terhadap kondisi itu dengan cara demonstran, ataukah melahirkan sebuah karya dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Saya tertarik dengan 3 hal yang Anda sebutkan, Ray. Berarti melahirkan kreativitas ataupun sebuah karya memang ada kaitannya dengan kemajuan mahasiswa. Sangat berkaitan. Oke. Ya. Kenapa saya katakan sangat berkaitan dengan kemajuan mahasiswa? Karena kreativitas ataupun kepekaan kita untuk melihat kondisi sekarang ya,
Ya. Itu harus didukung dengan akal kita. Nah, akal kita ini kan isi kepala kita kan didapat dari bangku perkuliahan. Nah, tanpa diisi terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan, hasil yang dilahirkan nanti belum tentu merupakan hal baik untuk masyarakat, tetapi menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi sangat berkaitan kenapa kita perlu berkreativitas begitu. Jadi mungkin apa yang kita buat menjadi karya itu bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Sangat bermanfaat. Tapi kita kembali lagi, esensi karya kita itu seperti apa pastinya. Oke Re, aduh keren sekali ya Re. Ini Re, Kak Kinan masih punya pertanyaan lagi sebenarnya ya. Ini mungkin Re sebagai ketua UKM Seni juga boleh share. Sebenarnya bagaimana sih cara mahasiswa mengembangkan kreativitasnya khususnya di bangku kuliah? Tapi tahan dulu Re, siapkan jawaban terbaik kamu. Karena kita akan kembali pemirsa seusai jeda berikut bersama Reynaldi selaku ketua UKM Seni SAUIN Alauddin dan bersama saya Kinan Aulia. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur hari ini bersama Bincang Kampus. Nah, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia pastinya. Dan kita juga masih bersama narasumber kita, ada Muhammad Reynaldi. Halo Rey, masih bersemangat? Masih semangat. Oke, nyanyi dulu dong kalau gitu. Oh, suara saya fals Kak. Saya nggak tahu mau nyanyi. Oke, tapi kan Rey jago puisi ya? Puisi boleh. Oke, boleh dong sedikit sambil kita dihibur nih ya, sebelum kita kembali bincang-bincang, bolehlah sedikit. Tapi ditunjukkan dong bakatnya. Bisa lihat teks nggak? Boleh. Soalnya nggak apa-apa. Yang apa aja gitu kata-katanya.
Ayo dong. Lupa Apa? sih Kak. Soalnya sudah lama tidak baca puisi. Aduh. Kebanyakan menulis Oh, sekarang. boleh deh, tulisannya apa tuh yang pernah ditulis? Tulisannya yang pernah saya tulis itu ada. Hmm. Oke, Lupa bisa juga jadi, sih. bisa jadi. Terlalu banyak sih Kak. Waduh. Buat- Ini kayaknya terasa sama. bukan ya, nggak mau ditunjukin bukan ya. sombong ya. Cuman memang dalam menulis ataupun membuat karya itu sangat Iya. apa ya Kak? Sekedar menulis dulu. Jadi kalau misalnya Kak Kinan tunjukin satu tulisan dijadikan puisi boleh dong ya? Dibacakan? Boleh. Boleh. Ya udah boleh dong kita dengar sedikit dulu. Oke, teman-teman diberi tepuk tangan dulu dong. Kan nggak seru kalau anak mahasiswa kita nggak lihat hasil karyanya. Ini aku punya satu tulisan, kamu coba bacain deh. Ini ya, tapi dikit aja. Oke, ini boleh deh. Coba dibacakan cara baca puisi itu gimana sih? Ini ala ketua UKM Seni Esa loh, teman-teman. Kapan lagi? Ini tulisan Kak Kinan ya? Bukan. Bukan ya? Boleh sih ya, terserah aku. Boleh dong dibacain. Sambil yang berekspresi loh ya, harus loh ya. Kita sambut bersama. Ini dia ketua UKM Seni Esa Seni UIN. Jangan bikin malu. Ayo harus coba. Sebuah tulisan dari seseorang dengan judul Perihal Jodoh. Untuk saat ini, biarlah waktu dan jarak menjadi sekat untuk kita. Dan biarlah doa menjadi perekatnya. Jika memang berjodoh, kita akan bersama dalam kehalalan. Waktu dan jarak ini akan kalah dengan saat yang telah ditetapkan olehnya. Bersabarlah. Sebagai hambanya, aku hanya bisa berdoa. Menanti dalam doa, merindu dalam doa, Bagus, dan aku kok kayak berjuang mau tepuk tangan. dengan doa. Tapi pengen nangis juga ya. Mungkin itu aja, Kak. Iya. Aku tuh nggak tahan ketawa, tapi kayak speechless gitu loh, keren. Aduh, speechless nggak? Ya, gimana ya? Soalnya puisinya juga sangat dalam. Ya? Iya. Berarti aku bisa ya jadi penulis ya? Bisa, Kak, Oke, bisa. tepuk tangan dulu dong untuk kita berdua. Berarti aku udah ada jiwa-jiwa seni ya. Nah ini nih, Ray, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tapi terima kasih ya untuk bacaan puisinya, keren banget. Terima Ray, kasih juga. gimana sih? Tadi kita sempat terpotong juga. Gimana sih menurut Ray? Apalagi selaku mahasiswa, terus Ya. ketua UKM Seni juga, di UIN Alauddin juga, yang ada 8 cabang seninya seni. nih. Itu menurut kamu selama kamu berkuliah, hal yang kamu lihat sebenarnya gimana sih cara untuk mahasiswa-mahasiswa atau anak muda di luar sana dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kesenian? Silakan, Ray. Kampus sendiri menyediakan beberapa wadah untuk menyalurkan kreativitasnya, untuk kreativitas untuk mahasiswanya. Iya. Salah satunya lembaga kesenian atau UKM Seni. Ada juga kegiatan-kegiatan panggung ekspresi. Nah, saya rasa untuk menyalurkan kreativitas seorang mahasiswa itu tidak melulu harus di atas panggung yang mewah, panggung yang wah, ataupun pameran-pameran kesenian yang luar biasa besarnya begitu, Kak. Ya, kenapa? Tetapi hal yang sangat diperlukan seorang mahasiswa dalam menyalurkan kreativitasnya adalah yang pertama keberanian dari orang tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang di luar sana, jika kita menyalurkan kreativitas kita, banyak yang mengomentari kita bahwa wah, yang disampaikan itu bukan sebuah karya seni, bukan sebuah kreativitas. Iya, betul. Nah, makanya saya katakan bahwa yang paling utama adalah keberanian seorang mahasiswa menyalurkan kreativitasnya dimanapun, di wadah apapun. Apakah itu di panggung ekspresi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa di kampus, atau membuat sebuah tulisan di berbagai media sosial, atau ikut dalam kegiatan-kegiatan kesenian yang
ada di sekitar lingkungan kampus begitu Kak. Atau juga bisa bergabung di UKM Seni Budaya ESA untuk menyalurkannya begitu. Siap ya, udah terbuka ya. Iya. Oke, bener kita ngomong-ngomong tentang UKM Seni ESA, sekarang nih katanya lagi buka pendaftaran ya? Iya, betul Kak. Gimana tuh, boleh nih informasiin juga ke teman-teman. Oh iya, kebetulan UKM Seni Budaya ESA melakukan pendaftaran untuk anggota baru. Kami menyebutnya seleksi bakat dan minat. Oke. Tetapi di luar teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki minat ataupun bakat, silakan daftar saja terlebih dahulu. Karena kita tidak menutup untuk semua mahasiswa yang memiliki ataupun yang menyukai kesenian. Sekarang sudah memasuki tahapan screening untuk para calon anggota. Kemudian nanti lusa itu akan lanjut ke tahapan lacak bakat. Begitu Kak. Jadi setelah lacak bakat itu kemudian ada proses eksplorasi. Eksplorasi ini calon peserta diarahkan bagaimana mereka untuk membuat karya atau bagaimana kreativitasnya itu dijadikan atau dilahirkan dalam bentuk wujudnya. Jadi tidak sekedar mengembang di kepala. Iya, betul. Berarti ada apa ya? Ada action, ada bukti nyata. Iya, betul. Bukan hanya digantung begitu saja lalu ditinggal. Apa nih? Salah ya kayaknya. Oke, baik Ray. Nah Ray, jadi buat teman-teman yang mau daftar caranya gampang ya. Berarti sisa datang kemana tuh mungkin, atau ada apa regisnya, webnya atau apa Ray? Sekarang untuk pendaftaran sudah ditutup sebenarnya Kak. Aduh sedih ya, padahal aku mau daftar loh. Waduh, sudah terlambat itu Kak. Tapi bisa diterima ya? Bisa diterima kalau Kak Kinan yang daftar melalui jalur ketua. Jalur ketua, aduh gawat ini. Enggak, tidak ya Kak. Jadi kalau teman-teman mahasiswa UIN, khususnya mahasiswa UIN ya Kak, yang ingin mendaftar mungkin bisa menyempatkan waktunya di tahun depan begitu. Karena sekarang tiap tahun dilakukan perekrutan begitu. Nah biasanya kalau udah perekrutan kalian ngapain selain mungkin sesudah interview dan dinyatakan lulus nih menjadi anggota anggota UKM seni. Biasanya tuh ada kegiatan apa langsung? Setelah kan saya sudah menyebutkan 3 tahapan ya Kak. Setelah eksplorasi nanti teman-teman akan menggarap hasil eksplorasinya itu yang berupa karya untuk dipentaskan nanti di kegiatan eksibisi. Jadi anggota baru ini dia akan dibuatkan sebuah panggung. Nanti di situ mereka akan menampilkan karya yang mereka buat secara bersama ataupun yang mereka buat per individu. Setelah eksibisi baru mereka juga akan diisi kembali bagaimana tentang melahirkan sebuah karya, bagaimana berkesenian dan lain-lain sebagainya. Begitu. Keren ya UKM Seni ESA, semoga jaya terus juga ya pastinya. Amin. Dan selalu menjadi wadah yang terbaik untuk para mahasiswa UIN khususnya sebagai wadah tempat menyalurkan bakat dan minat. Yang saya senangi dari teman-teman UKM Seni ESA ini tadi sempat menyampaikan juga nih, ada kata yang saya highlight bahwa kalau kamu nggak punya bakat dan minat, udah masuk aja dulu ya. Betul. Nanti di dalam berarti dicarikan ya bakatnya. Betul Kak. Oke. Baik, Ray, yang terakhir nih sebelum kita closing statement. Buat Ray sendiri, mungkin boleh kasih tips and trick nih sama teman-teman di luar sana yang mau menemukan jati dirinya dalam yang namanya perkembangan kreativitas atau kesenian. Boleh dikasih tips? Boleh. Dari saya sendiri dalam menyalurkan ataupun mengembangkan kreativitas kesenian saya, hal yang pertama saya lakukan adalah tidak berpikir banyak. Apa yang terlintas di kepala saya harus saya tuangkan ke kertas ataupun wadah lainnya. Terserah apapun itu bentuknya. Karena yang paling penting adalah kita menuliskan terlebih dahulu ide-ide kita ataupun hal yang terlintas di kepala kita. Jangan sampai hal tersebut tidak dituliskan, itu akan hilang tanpa jejak dan itu akan sangat berbahaya. Makanya kalau tips dari saya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berkesenian ataupun menyalurkan kreativitasnya, teman-teman harus berani memulai langkah awal. Tanpa berpikir banyak, silakan
bertindak secepat mungkin agar ide yang terlintas di kepalanya itu tidak hilang, begitu Kak. Oke, baik Ray. Nah, dari tips dan trik yang diberikan sama Ray ini mungkin bisa menjadi satu formula dasar ya, Iya. buat teman-teman untuk coba dulu. Yang saya tangkap di sini adalah yang pertama mungkin teman-teman harus punya keberanian. Iya, keberanian. Keberanian ini mungkin adalah kunci utama juga ya, Iya. mungkin untuk kita memulai. Betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup juga, tips sebenarnya Ray punya tips nggak sih supaya teman-teman ini punya kepercayaan diri? Tips kepercayaan diri yang paling penting sebagai orang yang melahirkan atau yang mewujudkan kreativitas kita sendiri, hal yang pertama adalah kita adalah orang pertama yang menghargai karya kita. Kita orang pertama yang menghargai kreativitas kita sebelum orang lain. Karena jika kita sendiri tidak menghargai karya ataupun kreativitas kita yang kita wujudkan, maka apa yang kita lakukan itu sama dengan nol. Oke, Iya. penghargaan. Iya, jadi penghargaan itu harus dimulai dari kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita meminta penghargaan dari orang lain. Begitu. Wow, tepuk tangan dulu dong, keren banget ketua ini. Wow, baik Ray, terima kasih banyak ya sudah mau memberikan kita informasi, edukasi, dan ilmu juga nih pada hari ini mengenai kreativitas di bangku kuliah, bahkan di lingkup mahasiswa. Yang terakhir Ray, boleh kasih closing statement kepada Tribuners dan teman-teman mahasiswa di luar sana atau teman-teman UKM Seni yang lagi menyaksikan live kita hari ini. Apa sih pesan Ray buat teman-teman mahasiswa di luar sana khususnya dalam dunia seni di bangku kuliah khususnya? Silakan. Ya, terima kasih Kak Kinan. Ada sebuah pesan yang diberikan oleh kakak saya atau senior saya di UKM Seni. Katanya begini, orang yang berkarya ataupun mewujudkan kreativitasnya itu harus orang yang berani. Hal yang kita ciptakan, karya yang kita buat, itu jangan sampai seperti kelopak mawar tanpa duri. Yang artinya, dia hanya sebatas keindahan, tetapi dia tidak berbahaya. Dia hanya sekedar indah dipandang, tetapi tidak memiliki pemaknaan yang dalam untuk orang-orang yang menikmatinya sampai ke lubuk hatinya. Jadi, untuk teman-teman, khususnya mahasiswa, mari meluangkan kreativitas kita di berbagai wadah apapun yang disediakan. Karena di zaman sekarang sudah banyak wadah, jadi kita tidak ada lagi hambatan untuk meluangkan kreativitas kita. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang berkarya, dan untuk teman-teman yang belum berkarya, mari kita berkarya melalui kreativitas yang ada di diri kita masing-masing. Mungkin seperti itu, Kak. Wow, jadi mari kita berkarya, dan buat teman-teman yang belum punya karya, ayo kita berkarya. Iya, betul. Waduh, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kita Terima berdua. Terima kasih banyak Ray, selaku Ketua Umum UKM Seni Esa UIN Alauddin sudah datang dan hadir bersama kita di Studio Tribun Timur, berbagi bersama kita, dan semoga Ray maupun teman-teman di luar sana, mahasiswa yang lain juga bisa punya semangat yang baik, yang bagus, yang tinggi seperti Ray dalam menghidupkan kesenian dan meningkatkan kreativitas khususnya mungkin di bangku perkuliahan. Biar masa-masa kuliah kita tuh ya, terasa juga ya. Betul, Oke, baik, Kak. semoga Ray juga sukses kuliahnya, cepat diselesaikan kuliahnya, dan semoga juga UKM Seni Esa terus sukses dan jaya dan melahirkan banyak generasi khususnya di bidang kesenian. Oke? Baik, terima kasih Ray, dan berakhirlah Tribuners seluruh rangkaian obrolan kita pada hari ini bersama narasumber kita dalam Bincang Kampus pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ray selaku Ketua UKM Seni Esa UIN Alauddin Makassar untuk hari ini bincang-bincangnya, dan sampai bertemu pada episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber dan tema-tema yang pastinya selalu menarik dalam program Bincang Kampus. Bersama saya Kinan Aulia, saya mewakili kru yang bekerja pamit. Salam kita pada selama, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa melakukan vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.